Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat rimba. Kali ini insyaallah kita akan melanjutkan ya ciri-ciri madu asli atau palsu yang kedua ya, yaitu madu kalau ditaruh di kulkas ya apakah membeku atau tidak ya. Nah ini kadang agak fenomenal begitu sahabat rimba pertanyaannya ya. Jadi kadang ada yang bertanya atau agak sedikit berdebat, ini madunya kok membeku, ini asli atau enggak ini ya, seperti itu. Akan kita jawab sahabat rimba ya nanti insyaallah. Tapi sahabat rimba, bagi yang belum subscribe supaya subscribe dulu ya nanti, supaya bisa mendapatkan update terbaru ya kalau kami insyaallah kalau membuat video begitu. Dan jangan lupa sahabat rimba ya, ada yang pertama kami sudah menjelaskan madu asli apakah smooth mau atau tidak, sudah kami jelaskan ya. Nanti ada insyaallah akan ada beberapa video tentang ciri-ciri madu asli dan palsu. Diharapkan sahabat rimba untuk menyimak satu persatu ya, supaya insyaallah lebih tahu begitu tentang ciri-ciri madu asli dan palsu. Baik, kembali ke tema sahabat rimba ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang madu asli dan palsu, yaitu apakah madu yang asli kalau di kulkas ya membeku atau tidak ya. Karena sering ada kejadian ya, kalau menyimpan madu di kulkas ternyata membeku ya sahabat rimba. Ada atau sebagian mengendap ya, sebagian mengendap. Ini gimana ya, asli atau palsu ya? Jawabannya sahabat rimba ini saya jawab ya, saya jawab. Madu asli di dalam kulkas itu kalau ditaruh di dalam kulkas ya, freezer juga itu ada yang tidak membeku ya, atau dia cuma mengental begitu, dan ya ada juga yang membeku. Nah ini sahabat rimba ya. Jadi kalau sahabat rimba menggunakan parameter ini ya sebagai untuk menguji madu asli atau palsu, itu kurang akurat ya, kurang akurat ya. Bukan salah enggak ya, sebagiannya benar juga, tapi sebagian benar sebagian salah ya kalau tidak diteruskan ya. Ya contohnya gini ya sahabat rimba, madu itu kandungan gulanya berbeda-beda, ada glukosa, ada fruktosa dan sebagainya. Nah nanti kalau yang dan madu ini sahabat rimba, glukosa, fruktosa atau apa ini jenis gula itu apa itu namanya, titik bekunya berbeda-beda sahabat rimba ternyata ya. Nah itu. Dan kalau di kulkas ya, bagi gula yang mudah membeku dia akan cepat itu sahabat rimba ya, cepat mengkristal ya. Seperti gula pasir ya, itu jenis gulanya itu kalau nggak salah glukosa itu ya, kalau nggak salah ya, itu lebih mudah mengkristal ya kalau ditaruh di kulkas ya, madu yang banyak kandungan glukosanya, yang nektarnya glukosa gitu. Contohnya madu dari nanti kalau pas dominan nektar bunga karet ya sahabat rimba itu, bunga karet itu nggak di kulkas pun sahabat rimba itu bisa mengkristal ya, kalau disimpan lama gitu ya, barangkali setahun 2 tahun begitu, dia akan mengkristal ya, di samping atau di bawah botol begitu, atau di atas ya. Nah itu sahabat rimba ya. Tapi kalau nanti dapat nektar dari bunga yang lain misalnya ya, bunga rambutan atau bunga-bunga randu misalnya, itu enggak sahabat rimba ya, enggak mengkristal itu ya. Bunga misalnya ada madu dari bunga randu itu enggak mengkristal sahabat rimba kalau disimpan di kulkas yang asli sahabat rimba, yang sama enggak mengkristal. Tapi apakah semua madu yang enggak mengkristal itu asli ya? Menurut saya enggak juga ya. Madu palsu kan bisa juga dibuat
Ya, misalnya kan tinggal nambahin aja, misalnya fruktosa ya, maksudnya dibuat dari itu, ya. Ya susah mengkristal juga, kan bisa dibuat kalau cuma dari gula-gulanya ya. Nah, bisa dibeli di pasaran banyak. Kalau mau bikin itu madu yang palsu itu kan nggak kehilangan cara ya. Ada aja gitu. Demikian sahabat rimba itu ya. Jadi apakah madu asli itu di kulkas membeku atau tidak? Jawabannya dua itu tadi ya. Sebagian jenis nektar ya madu asli ada yang membeku ya bila ditaruh di kulkas, dan sebagian lagi ada yang tidak ya. Sebagian lagi ada yang membeku sedikit ya. Contohnya nektar sono keling ya, itu membeku sedikit ya, nggak begitu banyak membekunya. Ya nanti kalau simpan lama nanti di atas-atasnya itu kecil-kecil gitu, kayak kristal kecil-kecil kayak gula gitu. Apakah madu yang mengkristal begitu asli ya? Insya Allah asli sahabat rimba ya, kalau memang itu madunya asli ya. Madu bener-bener nektar sono keling asli, walaupun mengkristal di atasnya dikit-dikit ya asli ya sahabat rimba. Jadi itu sahabat rimba jawabannya. Saya rasa sahabat rimba sudah ada gambaran ya tentang hal ini ya. Jadi kalau madu di kulkas terus membeku ya tidak serta-merta itu palsu atau asli ya, karena ada dua kemungkinan tadi. Itu sahabat rimba, itu yang kedua, pembahasan kita yang kedua, dan insya Allah akan lanjut lagi ke pembahasan yang ketiga ya. Nanti insya Allah kita akan buatkan video ya sahabat rimba, simak nanti kalau mau gitu. Demikian sahabat rimba, semoga bisa menjadi penjelasan ya, pencerahan tentang madu asli dan palsu. Semoga bermanfaat untuk sahabat rimba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami infokan bagi sahabat rimba yang ingin mendapatkan madu asli dari kami, beberapa jenis madu bisa sahabat rimba dapatkan di sini. Di antaranya yaitu yang pertama, madu kelanceng ya, atau trigona, yaitu madu yang dihasilkan oleh lebah kecil tak bersengat. Yang mana yang membedakan dengan lebah madu biasa adalah bahwa kantong yang menyimpan madu kelanceng ini di sarangnya sahabat rimba itu ternyata terbuat dari propolis ya. Jadi ini yang membuatnya istimewa ya, sahabat rimba. Dan insya Allah bagus untuk kesehatan. Dan ini madu kelanceng ini bisa grosir ya sahabat rimba, bagi sahabat rimba yang ingin menjualnya kembali. Yang kedua yaitu madu hutan ya. Sahabat rimba, ya, madu hutan itu adalah madu asli yang diambil dari lebah liar yang hidup di hutan ya. Ada yang menyebut lebah hutan ini dengan beberapa sebutan, diantaranya tawon gung. Kalau di tempat saya dulu namanya tawon bawak sahabat rimba ya. Kalau di daerah Sunda atau Jawa Barat sana itu namanya tawon odeng ya. Dan sebagainya, banyak lagi sebutannya. Yang ketiga yaitu madu lebah ternak ya. Nah ini banyak sekali yang memalsukan dan di pencampuran ya yang dilakukan pada madu lebah ternak ini ya. Kita cukup prihatin dengan ini. Namun sahabat rimba, kami sebagai penghobi lebah madu dari Amanah Rimba, insya Allah akan memilihkan madu yang asli ya, yang bagus untuk sahabat rimba ya. Karena tidak semua orang bisa memilih madu yang asli yang bagus begitu. Yang keempat, ada madu khusus untuk mah dan asam lambung. Nah, ya, bagi sahabat rimba atau kalau ada saudaranya yang ada sakit mah atau asam lambung, itu bisa dicoba untuk dibelikan madu ini sahabat rimba ya, insya Allah manjur. Dan masih ada beberapa jenis madu lagi ya. Untuk mendapatkan madu asli dari kami tadi yang kami sebutkan, sahabat rimba bisa menghubungi kontak kami dan link toko online kami
Di deskripsi ya, di bawah video ini ada deskripsi, sahabat rimba klik itu, ada linknya dan kontak kami ya. Ya demikian sahabat rimba, selamat melanjutkan menonton video dari kami.